Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbicara mengenai persamaan parameter. Persamaan parameter ini sangat penting terutama ketika nanti ke depan kita akan membahas tentang sistem persamaan diferensial. Ketika saya berbicara tentang sistem persamaan diferensial, solusi eksaknya berupa kurva berupa persamaan parameter. Misalkan jadi kita perlu mengenal apa yang dimaksud dengan persamaan parameter. Misalkan saya punya persamaan parameter di dimensi 2 di bidang seperti demikian. X, Y, oke ya. Posisi X, Y, keduanya itu ditentukan oleh fungsi dari T. Ft dan Gt. Jadi X-nya itu adalah fungsi dari T, get Ft, dan Y-nya itu adalah fungsi dari T, dalam hal ini adalah Gt. Misalkan ketika T sama dengan 0, kalau T-nya ini saya misalkan adalah waktu, ketika T sama dengan 0, maka F0 dan G0, X sama dengan F0 dan Y sama dengan G0 itu misalkan berada pada titik ini. Dan cara yang sama saya bisa melihat ketika T-nya sama dengan 1, misalkan dia di sini, 2 dia di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, seperti itu. Kalau saya melihat T-nya itu berjalan secara kontinu, waktunya itu berjalan secara kontinu, saya melihat pergerakan seperti ini. Saya melihat pergerakan seperti ini. Oke ya. Tentunya secara umum ketika saya mempunyai kurva seperti ini, saya mempunyai kurva seperti ini, ternyata secara umum bukan fungsi, karena kamu sudah lihat di sini ada satu titik yang berkorespondensi dengan 3 buah titik di kodomanya, sehingga ini bukanlah sebuah fungsi. Secara umum ketika kita bicara tentang persamaan parameter, maka tidak bisa saya buat menjadi sebuah fungsi secara umum. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kurva tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai y sama dengan fx ya, karena ini bukan fungsi. Absis dan ordinat dari partikel tersebut berubah terhadap waktu t, yang seperti tadi saya ceritakan ya. Untuk itu saya nyatakan x, y adalah ft dan gt, variabel t yang kita sebut persamaan parameter. Sehingga persamaan ini kita sebut persamaan parameter. Gambar dari pasangan terurut x, y membentuk sebuah kurva yang disebut kurva parametrik. Nah, ini contohnya adalah sebuah kurva parametrik. Tentunya dia bukan fungsi, y fungsi dari x, bukan. Oke ya. Tapi tentunya secara lokal ya, ini fungsi sampai sini. Di sini fungsi tersendiri, di sini fungsi tersendiri. Kalau saya pecah-pecah dari T berapa sampai T berapa, tentunya dia adalah sebuah fungsi. Perhatikan bahwa persamaan parameter T pada kurva parametrik tidak terlihat. Betul sekali ya, tidak terlihat. T-nya yang mana? Saya cuma bisa tahu ketika T 90 ada di sini, T 91 di sini. Tapi T-nya sendiri karena saya tidak punya variabel sumbu T di sini. Untuk menggambar kurva parametrik, kita usahakan parameter T dieliminasi dari persamaannya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, mari kita melihat sebuah contoh. Misalkan saya punya persamaan parameternya adalah ini. Xt sama dengan T, Yt sama dengan T kuadrat. Oke, pertama kali untuk saya melihat kurvanya di bidang kurvanya di bidang xy, tentunya saya harus terlebih dahulu mengetahui hubungan antara x dan y. Tentunya saya lihat y itu sama dengan t kuadrat, padahal ini adalah t pangkat 2, padahal ini adalah x kuadrat. Oh, ternyata ini adalah kurva y sama dengan x kuadrat seperti ini. Oke ya. Permasalahannya misalkan diketahui T-nya berjalan dari detik ke 0, dari waktu ke 0 sampai waktu kedua. Saya perlu tahu pada waktu ke 0 dia ada di mana. Pada waktu 0 dia ada di 0, X-nya. Y0-nya bagaimana? Dia juga ada di 0. Bagaimana dengan waktu 2? Dia ada di 2. Y2-nya dia ada di 2 kuadrat yang adalah 4. Oh, berarti awalnya dia ada di sini 0, ketika T sama dengan 0, akhirnya ada di sini. Ini T sama dengan 0, dan ini T sama dengan 2. Oke, jadi awalnya di 0,0, di 2,4. Pertanyaannya, nah sekarang arahnya, bagaimana saya mengetahui arahnya? Ya, kita lihat saja titik di antaranya. Misalkan ketika T sama dengan 1. Ketika T sama dengan 1, cek. Ketika T sama dengan 1, 1 itu berada di antara 0 sampai 2. Kita lihat
Seperti apa? Ini tentunya cara kasar ya. X1-nya 91 dan Y1-nya 91. Jadi dia ada di sini. Nanti gampangnya itu ya kira-kira dia akan arahnya ke sana dari 0, dari ini ke sini. Jadi dia hanya sebuah potongan kurva saja dari 0 berjalan ke 2,4. Gitu ya. Kita coba contoh yang berikutnya. Misalkan saya punya ini. XT sama dengan sin T. Cos YT sama dengan sin cos T. T-nya saya ambil dari 0 sampai pi. Gitu ya. Dan cara yang pertama saya harus eliminasi dulu. Oke ya, untuk persamaan kurva parameter yang seperti ini yang perlu kamu ketahui terutama untuk yang trigonometri, kamu pelajari lagi semua identitas trigonometri. Misalnya sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, tangan kuadrat tambah 1 sama dengan sekant kuadrat, dan seterusnya. Jadi dari sini saya punya x kuadrat tambah y kuadrat itu adalah apa? Sin kuadrat t ditambah dengan cos kuadrat. Padahal berdasarkan identitas trigonometri ini sebenarnya 1. Oh, berarti sebenarnya yang mau saya lihat jangan ya sumbunya ya, selalu biasanya kamu terlupa akan sumbunya. Jadi ini adalah apa? Ini adalah lingkaran berjari-jari 1, lingkaran berjari-jari 1 gitu ya. Pertanyaannya, ini lingkaran berjari-jari 1. Pertanyaannya, ketika di 0 dia ada di mana? Ya tinggal kita substitusi. X0 itu 90 dan Y0-nya itu 91. Ketika T sama 0 berarti dia ada di titik 0,1. Di sini ini ketika T-nya sama dengan 0. Yes. Ketika X-nya sama dengan pi bagaimana? Ketika T pi, maka XP-nya ini tentunya adalah 0, yes. Tapi Y dari pi itu menjadi apa? Pi itu min 1. Oh, sekarang berada pada kedudukan 0,-1 X-nya 0, Y-nya min 1. 0,-1. Oke, berarti 0,-1 di sini ini ketika T sama dengan pi gitu ya. Pertanyaannya bagaimana cara dari sini ke bawah ini? Apakah dia bolak-balik atau dia sekali jalan yang seperti apa? Nah, untuk melihatnya ya tinggal kita tes saja. Untuk melihatnya kita tes saja, cek. Ya, ceknya tentunya ini adalah apa? Misalkan saya punya di antara pi per 2, pi per 2. Jadi saya punya X dari pi per 2, ini tentunya adalah sin pi per 2 adalah 1, dan Y dari pi per 2 itu adalah 0. Jadi melewati 1,0. Melewati 1,0. Melewati 1, ini ketika T-nya sama dengan pi per 2. Kalau saya runut, nanti dia akan punya dari sini, dia jalan seperti ini. Ya, kamu coba ya. Sehingga ini adalah hanya sebuah ruas dari lingkaran. Jadi XT sama dengan sin T dan YT sama dengan cos T, T dari 0 dan pi itu ada perjalanan adalah kurva dari titik 0,1 ke titik min 1,0 dengan orientasi seperti ini. Oke ya, dan berjalan sekali. Nah, menarik. Bagaimana kalau ini? Kamu coba ya, kamu coba. Bagaimana kalau cos T dan sin T-nya ditukar? Gitu ya. Bagaimana kalau saya punya nanti ini adalah sin 2T dan cos 2T? Itu menarik ya. Menarik. Kamu coba. Dan satu hal lagi, secara umum, ketika saya punya kurva parameter, secara umum tidak selalu bisa kamu dalam bentuk X dan Y ya. Tidak bisa secara umum kamu bentuk dalam X dan Y. Tapi kalau saya punya persamaan dalam X dan Y, dengan cepat saya bisa dapatkan persamaan parameter XT dan YT. Yang kedua, parameterisasi ini tidak tunggal. Dengan cara yang sama saya bisa punya ini. Misalkan untuk ini, XT sama dengan T pangkat 3 dan YT-nya itu boleh saya ambil sebagai T pangkat 5.
T-nya jalan, tentunya dari 0 sampai terakhirnya harus 2. Berarti ini akar pangkat 3 dari 2. Intinya apa? Ketika saya punya kurva parameter seperti ini, parameterisasinya tidak tunggal. Parameterisasinya tidak tunggal. Yang kedua, saya secara umum bisa mengubah persamaan YX ke dalam XTYT, tapi untuk XTYT ke YX secara umum tidak mudah. Secara umum tidak mudah, gitu ya. Itu dua kesimpulan di dalam kurva parameter. Dan jangan lupa ketika kamu menggambar kurva parameter, kamu harus bukan hanya mengeliminasi variabel T-nya, parameter T-nya, sehingga kamu dapat persamaan dalam YX, kamu juga harus menentukan arahnya dan mulai dari mana hingga sampai ke mana. Oke ya, berikutnya kita akan masuk ke dalam sistem persamaan diferensial. Terima kasih.